Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo. I am number 10 and today I'm gonna talk about my assessment in ELT. Assessing reading. Membaca adalah keterampilan paling penting untuk sukses dalam semua konteks pendidikan. Tetap menjadi keterampilan yang sangat penting ketika kita membuat penilaian kemampuan bahasa umum. Ada dua hambatan utama yang harus diselesaikan untuk menjadi pembaca yang efisien. Yang pertama adalah kita mampu menguasai strategi bottom up, fundamental untuk memproses huruf, kata, dan frase yang terpisah, serta strategi pemahaman top down didorong secara konseptual. Kemudian yang kedua, pembaca bahasa kedua harus mengembangkan isi dan format skema yang sesuai, informasi latar belakang dan pengalaman budaya untuk melaksanakan interpretasi tersebut secara efektif. Kemudian kita akan membahas tentang genre dalam membaca, genres of reading. Yang pertama adalah academic reading, itu artikel minat umum atau di majalah, surat kabar, laporan teknis, misalnya laporan lab, artikel jurnal profesional, referensi bahan buku teks, skripsi esai, makalah teks tes arah editorial dan penulisan opini. Kemudian adalah yang kedua, job related reading. Contohnya adalah pesan, miss pesan telepon, surat atau memo email terkantor, laporan atau miss evaluasi pekerjaan, laporan proyek, jadwal, label, tanda, formulir pengumuman, lamaran, kuesioner dokumen keuangan atau tagihan faktur, direktori atau telepon kantor, manual, petunjuk arah. Kemudian yang ketiga adalah personal reading. Contohnya sebagai berikut, itu surat kabar dan majalah surat, email, kartu ucapan, pesan undangan, catatan dan daftar jadwal atau kereta bus, pesawat, resep, menu, peta, kalender, iklan, novel, cerpen, lelucon, drama, puisi, dokumen keuangan, misalnya formulir cek, formulir pajak, dan aplikasi pinjaman. Kemudian kuesioner, laporan medis, komik strip, dokumen imigrasi, dan kartun. Dan kemudian tipe-tipe dari reading yaitu yang pertama perseptif, melibatkan memperhatikan komponen wacana yang lebih luas, huruf, kata, tanda baca, dan simbol grafemik lainnya. Pemroses bottom up tersirat. Kemudian selektif, yaitu ini sebagian besar merupakan artefak format penilaian dan tugas khas tertentu digunakan seperti tugas dengan isyarat gambar, pencocokan benar atau salah, dan pilihan ganda. Dan kemudian yang ketiga interaktif, yaitu rangsangan meliputi kalimat, paragraf singkat dan bagan dan grafik sederhana. Kemudian tanggapan singkat dimaksudkan dengan kombinasi pemrosesan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dapat digunakan. Dan kemudian ekstensif, itu berlaku untuk teks lebih dari satu halaman hingga dan termasuk artikel profesional, esai, laporan teknis, cerita pendek, dan buku. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.